Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Asifa Dia Gracela Manurung dengan NIM 0567899796. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Basis Data. Nah, di sini saya diberikan contoh kasus di mana sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan disertakan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, tugas 1 saya di sini itu adalah dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Setelah saya membaca panduannya dan mengambil kesimpulannya, langkah-langkah pertama yang akan saya buat adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Nah, di kasus ini kita ada dapat 3 entity, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Pertama-tama kita akan membuat entity dari dokter. Administrator dan pasien. Oke. Kita buat di sini itu untuk entitas dokter. Di sini entitasnya pasien, dan ini menjadi entitas administrator. Oke. Untuk langkah kedua itu saya akan menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta key-nya. Nah, di sini sudah saya ambil itu dokter memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Untuk pasien itu atributnya memiliki ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP. Untuk administrator itu atributnya itu ada ID admin sebagai foreign key, sebagai primary key, nama admin, dan waktu jaga. Pertama-tama kita akan membuat atribut untuk dokter. Berikut untuk atribut primary key. ID dokter. Di sini itu ada nama dokter. Di sini ada
tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, pasien itu memiliki atribut ID pasien, nama, alamat, jenis kelamin. Di sini kita buat ID pasien, nama pasien, terus alamat pasien, alamat pasien, jenis kelamin dan nomor HP. Jenis kelamin, nomor HP. Nah, untuk administrator kita akan mengambil atribut admin, atribut itu di ID admin. Kita masukkan atributnya sini, terus atribut ID-nya
nama admin dan penjaga. ID admin, nama admin, waktu jaga. Nah, kita tarik dulu garisnya. Oke. Oke. Setelah itu kita mengikuti langkah ketiga, di mana mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Nah, kalau kita baca lagi kasusnya itu, di mana katanya pasien harus terlebih dahulu mendaftar. Berarti kita akan menambahkan relation itu melakukan pendaftaran. Kita akan nambah relation di sini. Mungkin di sini. Nah, ini itu kita buat melakukan. Nah, melakukan pendaftaran. Terlebih dahulu mendaftar pada administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Terus, data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter. Berarti kita akan membuat relationship-nya itu dari administrator ke dokter adalah menyerahkan data. Kita buat di sini. Memberikan data. Oke. Setelah itu kita baca lagi. Di sini pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi kondisi pasien. Nah, berarti relationship antara dokter dan pasien adalah memeriksa. Dimana kalau kita satukan ini semua, maka akan terjadi seperti ini. Oke. Kita memeriksa. Nah, dimana kalau kita lihat di sini itu pasien itu akan melakukan pendaftaran kepada admin. Nah, admin di sini akan melayani pasien dalam melakukan pendaftaran. Setelah itu, administratornya akan menyerahkan datanya kepada dokter. Setelah dokter menerima data, maka dokter akan memeriksa pasien. Nah, itu kan sudah ketemu nih untuk foreign key-nya. Setelah itu semua, kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi.
Dimana setelah kita teliti lagi, pasien ini tidak mungkin satu, admin tidak mungkin satu, dan dokter tidak mungkin satu. Nah, di kasus ini berarti ada banyak pasien melakukan pendaftaran, banyak admin melayani pasien, banyak admin memberikan banyak data kepada dokter, banyak dokter melakukan pemeriksaan kepada banyak pasien. Nah, di sini tuh kan ada dibilang tahapan keempat yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat ini harus memahami kasus antar entiti. Apakah entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Nah, dari yang kasus kita bilang tadi itu berarti kasus di rumah sakit ini itu adalah banyak ke banyak, karena banyak pasien melakukan banyak pendaftaran ke administrator, banyak administrator melayani banyak pasien yang mendaftar, banyak administrator memberikan banyak data kepada banyak dokter melakukan banyak pemeriksaan kepada banyak pasien. Nah, sehingga ini semua itu bisa dirangkum menjadi many to many. Maka dari itu, untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Nah, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti. Nah, itu dengan bahasa simpelnya adalah kalau kita menarik garis ini, nah, ini satu pasien akan melakukan pendaftaran, maka kita akan membuat entiti daftar di sini. Entiti daftar. Nah, di entiti daftar ini memiliki atribut. Atributnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah, sebentar, kita buat dulu atributnya. Dan nah, di sini itu ada ID pasien sebagai primary key. Di sini ada ID dari administrator karena administrator yang akan melayani pasien yang mendaftar. Dan di sini itu ada ID daftar. Nah, kita bakal tarik lagi ini semua untuk menentukan. Nah, di sini kita kan jelas nih bahwa satu pasien itu melakukan pendaftaran. Nah, yang kita tarik ini garisnya. Oke. Nah, di sini kan sebentar. Nah, di sini kan pasien itu melakukan pendaftaran. Nah, yang melayani mereka itu adalah administrator. Maka akan kita tarik satu garis ini di mana menandakan administrator lagi melayani
pendaftaran. Sebentar, saya lupa. Kita tarik dulu. Kita lupa menambah relationship melayani. Supaya lebih jelas lagi apa yang dilakukan dari sang admin. Nah, di sini kita bisa tarik garisnya itu admin melayani pasien yang mendaftar. Nah, jadi selesai di situ. Setelah admin melayani pasien yang mendaftar itu, pasti pasien memiliki datanya. Nah, untuk itu admin akan memberikan data pasien kepada dokter. Tapi sebelum itu ada entity di antara dokter dan administrator. Kita buat di sini itu namanya dokter dan admin. Nah, apa sih atribut yang ada di admin dan dokter ini? Tentu saja itu ada ID dari dokter, admin, dan ID data pasien. Maka ada 3. Kita buat ID data karena administrator memberikan data, ID dokter karena ini akan diberikan kepada dokter, dan ID admin karena admin yang memberikan datanya. Nah, kita tarik lagi. Sebentar. Kita tarik ke sini, dan ke sini. Oke. Nah, maka kita akan menarik garis dari sini. Kenapa? Karena admin akan memberikan banyak data pasien kepada dokter. Nah, maka dari situ di sini kita akan menambahkan relationship menyimpan. Maaf, agak sedikit berantakan, Pak. Menyimpan data. Karena data ini diberikan kepada dokter untuk disimpan kan. Jadi kita akan membuat relationship menyimpan data, di mana di sini itu akan dibuat keterangan salah. Oke. Kita salah narik. Oke. Nah, di sini kan keterangannya berarti dokter itu akan menyimpan data banyak pasien. Nah, data ini akan diberikan kepada dokter. Nah, setelah dokter mendapatkan data, maka dokter akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Kita coba tarik ini dulu ke sini. Nah, karena kita akan menambahkan entity sebelumnya. Nah, satu dokter akan memeriksa satu pasien. Di sini kita akan tarik garis. Kita akan menarik garis ini. Oke. Nah,
Setelah itu, kita kan di sini sebagai dokternya, sebagai entity dokter akan memeriksa pasien. Maka karena many to many akan ada entity baru lagi, yaitu entity pasien dan dokter. Pasien, dokter. Nah, di entity ini itu ada atribut namanya ID. Saya buat di bawah aja. ID dokter, ID. Nah, di sini kita akan menambahkan atribut. Ada 2 atribut pasien dan atribut dokter. Maka kita akan menambahkan atribut lagi, yaitu atribut waktu pemeriksaan serta resep. Nah, kita tambah di sini. Kita akan membuat ID dokter. Dokter. Di sini akan menjadi ID pasien. Dan ini akan menjadi resep. Serta ini akan menjadi waktu periksa. Nah, kita akan tarik garisnya. Mungkin biar sama, saya akan buat terlebih dahulu. Nah, sebelum itu semua kita buat saja sama seperti ini. Oke. Nah, dokter akan memeriksa pasien. Nah, maka di sini itu kita akan menambahkan dokter akan memeriksa banyak pasien. Nah, di sini yang diperiksa itu adalah siapa? Yang diperiksa itu pasien. Nah, relationship antara dokter dan pasien adalah memeriksa dan diperiksa. Dokter memeriksa pasien, pasien diperiksa dokter. Maka kita akan menambah relationship-nya di sini tuh diperiksa. Nah, kita akan tarik garisnya kembali di sini. Nah, dan ini akan kita buat di sini. Oke. Nah, untuk IRD yang saya buat terkait kasus itu sudah lengkap sesuai yang diminta. Karena many to many, maka akan menjadi sebuah penyelesaian. Dan jika tadi one to many, mungkin akan selesai di bagian yang tanpa ada dokter admin, daftar, dan dokter pasien. Nah, sudah selesai untuk IRD yang saya buat untuk tugas 1. Mungkin jika ada kesalahan dalam tutur kata menjelaskan, saya mohon maaf terlebih dahulu atas kurang lebihnya. Jika saya akan mendapatkan revisi, saya akan terima kembali. Untuk pertama-tama saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.